Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali lagi bersama saya Mario di program obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Kali ini kita akan membahas mengenai panahan nih. Mungkin untuk muslim ya sudah terbiasa dengan olahraga panahan karena termasuk bagian dari sunnah ya kita dalam mempelajari olahraga panahan. Dan kali ini saya sudah bersama dengan ketua dari Perkumpulan Panahan Tradisional atau Perpatri Nusantara Jaya Kota Semarang, Bapak Heru. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang ketemu Mas Mario lagi ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai persiapan nih lomba yang akan diselenggarakan insya Allah di Turki ya, Pak? Iya. Di Turki yaitu VT Kupasi tahun 2002. Insya Allah tahun 2026. 26, okay. Tahun 2026 dan kebetulan Perpatri Kota Semarang ini rencananya akan menggelar persiapan ya Pak? Iya. Persiapan. Nah ini yang akan kita bahas nih. Sekiranya untuk Kumpulan Panahan Tradisional Kota Semarang apa saja sih yang akan dipersiapkan menjelang lomba yang akan diselenggarakan tahun 2026 nanti ya. Nah mungkin Pak Heru bisa sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai lombanya dulu Pak. Ini sebenarnya ini lomba apa, nanti pesertanya sekiranya dari mana aja gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak kenikmatan Mas Mario. Satu di antara kenikmatan bisa ngadain podcast sore ini ya. Ya. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW bersama keluarga beliau dan para salafus saleh lainnya. Jadi mengapa podcast sore ini kita adakan Mas? Iya. Ini kan dari Perpatri Nusantara Jaya Kota Semarang. Perpatri itu sendiri kan dari Perkumpulan Panahan Tradisional. Nah, kami ini divisinya divisi Husbu. Divisi Husbu. Ada 3 divisi, Jemparing, Berbu, dan Husbu. Nah, kami bagian di divisi Husbu. Nah, Mas Mario tadi pertanyaan pada kami, ini sebenarnya kan termotivasi dari dua alasan Mas. Yang satu masalah atau tantangan, yang kedua adalah solusi. Yang pertama masalah atau tantangan. Tantangan ini karena menantang kita agar nantinya insya Allah ada pemanah Husbu dari Kota Semarang yang ikut berkompetisi panahan tradisional di Turki. Nah, itu tantangan karena selama ini kan Kota Semarang belum ada. Alhamdulillah tahun 2024 yang juara 1 dari Aceh, Mas Mutasar. Ya, yang kedua Mas Irul dari Jawa Timur. Nah, ini kami coba untuk mencari solusi. Ini solusinya adalah kelas VT Kupasi Turki tahun 2026 ini satu di antara sekian banyak solusi. Nah, ini kami ngambil solusi adalah membuka kelas VT Kupasi. Ya, ini solusinya. Nah, satu di antara sekian banyak solusi Mas. Ya, gitu. Nah terus kan untuk persiapan ya pasti kan ada latihan-latihan yang akan diselenggarakan. Nah rencananya ada jadwal terutama untuk Husbunya ini Mbak. Latihannya kira-kira kapan dan di hari apa? Ya insya Allah kita desain kurang lebih 10 bulan. Mulai dari insya Allah 1 Juli 2025 sampai 30 April 2026. 10 bulan. Dan ini untuk pemanah Husbu Ikhwan dan Akhwat yang jaraknya 50 meter. 50 meter. Sekarang 50, kalau dulu kan Ikhwannya 70, yang Akhwatnya 60 meter. Nah, sekarang disamakan 50 meter. Nah itu
goalsnya nih Pak, kan dengan apa namanya waktu latihan sepanjang itu ya, Ya. dari Juli ini tanggal 1 Juli sampai Oktober 2000 Bukan bulan Oktober, April. April Ya, April Iya. karena insya Allah lombanya kan Mei. Oh Mei, berarti April 2026 Iya. gitu. Nah itu kan waktu yang cukup lama ya, hampir berapa, 10 bulanan lah, Ya, 10 gitu. bulan. Nah itu goalsnya apa Pak yang ingin dicapai dari latihan sepanjang ini? Ya, goalsnya kan pertama kan kita mencintai sunnah Rasulullah melalui memanah gitu ya. Yang kedua kan insya Allah ada peluang untuk ikut gitu loh, ikut lomba panahan tradisional tingkat dunia Mas. Tiap tahun kan diselenggarakan di negara Turki gitu. Nah, diharapkan dari warga Kota Semarang itu ada yang lolos. Untuk ikut di sana gitu. Alhamdulillah bisa juara gitu. Oke. Apakah ada ini Pak untuk tahapan seleksinya tuh dari kota dulu ke nasional atau seperti apa Pak? Ya, kalau dari kami, kita dari PNJ Kota Semarang ini memang kita desain kurikulumnya namanya holistik kurikulum. Iya. Durasinya 10 bulan. Nah ini sifatnya kurikulum ini akan kita bicarakan dengan si peserta yang akan ikut. Jadi tidak bisa kita on air atau kita siarkan secara umum tidak ya. Jadi bertahap 10 bulan. Ini kami dapat sangu dari waktu kami ikut acara sertifikasi pelatihan di Pasuruan bulan Januari 2025, kemudian ditambah referensi literasi dari berbagai kajian yang sahih, kemudian pengalaman kami. Lah ini kami mencoba memberanikan diri untuk mencoba membuat kurikulum holistik selama 10 bulan untuk mempersiapkan pemanah Husbu Kota Semarang untuk berlaga di tingkat internasional itu. Berarti nanti April itu langsung seleksinya langsung Turki atau ada nasional dulu Pak? Kalau regulasinya gitu. Regulasinya kalau memang nanti Semarang itu memang sudah memang pantas. Iya. Ya insya Allah bisa berangkat dengan pihak-pihak terkait, nanti kita mencari sponsorship ya. Jadi para sponsor ya. Berarti tidak harus seleksi nasional dulu enggak ya Pak ya? Insya Allah enggak. Oke. Ya. Nah, tetapi ini kita pakai kan Mas, pakai panduan Mas. Jadi bukan langsung memberangkatkan enggak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus memang harus dilewati ya. Jadi tidak asal-asalan enggak ya. Gitu. Oke. Nah, nanti untuk latihannya nih, mungkin persona ya pendengar Nas Radio penasaran kira-kira hari apa nih gitu kan. Hari apa, jam berapa dilaksanakan? Ya, kita desain untuk awalnya di bulan Juli itu latihannya di area Warung Kopi Sinden. Area ini di Puri Anjasmoro, Kota Semarang ya. Ya, jadi persona ini kita mungkin melihat di YouTube yang melihat di YouTube ini mungkin wah kok lokasinya beda nih sama biasanya. Jadi kita sekarang ini sedang ada di Warung Kopi Sinden ya. Mungkin bisa lihat juga di Instagramnya @warungkopisinden. Nah jadi tempat ini tuh di area depan itu ada tempat untuk panahan ya Pak? Iya area panahan tapi jaraknya pendek ya. Jarak pendek. Sekitar sampai 30. Itu jadi tempatnya nanti insya Allah ada 3. Yang pertama di Warung Kopi Sinden ini. Kemudian yang kedua di SMP Kartika, itu koordinasi dengan Pak Rustam nantinya, itu jaraknya 50. Dan insya Allah kita nanti juga mau mencoba mengajukan nanti setelah Komandan Skuadron 31 yang baru. Itu juga insya Allah ada 3 lokasi nanti. Berarti nanti ada 3 lokasi untuk berlatih. Ada 3 lokasi, ya. Nah sebelumnya juga terima kasih kepada Mas Angga yang sudah menyediakan tempat ini Warung Kopi Sinden untuk program obrolan kita Nas Radio ini. Dan juga Jasa Peron Pak Darsono, ownernya ya. Oh iya Pak Darsono sebagai owner dari Warung Kopi Sinden ini. Semoga nanti kerjasamanya bisa berlanjut ya Amin, Pak. Ya. Karena ini cukup enak ya Pak ya, lokasinya outdoor gitu kan, ada semi outdoor terus ada yang indoor juga ya Pak. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan mungkin pendengar kalau ke sini ya, bersama keluarga atau bersama
kerabat gitu kan. Jadi mau di outdoor mau indoor nanti sesuai selera yang diinginkan seperti apa. Dan menunya insya Allah komplit ya Pak. Iya kan Pak? Iya. Menunya insya Allah komplit. Nanti silakan kalau masih bingung bisa lihat Instagramnya langsung ya Pak. Atau bisa langsung cek di Google Maps, biasanya ada juga di situ untuk informasinya. Nah lanjut ya Pak ya. Ya kembali ke ini ya, ke kelas VT Kopassi. Nah untuk 2026. Tadi latihannya kan insya Allah ada 3 tempat ya Pak. Untuk mungkin hari sama jamnya Pak bisa diinformasikan. Ya untuk saat ini kita pilih hari Ahad dulu. Hari Ahad jam 2 siang sampai jam 5 sore. Tapi sholat asar nanti berjamaah di musola di area warung kopi Sindak ini. Dan ini Mas Mario, alhamdulillah. Ini pesertanya kita mulai dari anak-anak SMA. Jadi terbuka untuk anak-anak SMA, berarti usia SMK, 15 ya Pak? Ya, anak SMA, anak SMK, dan anak MA bisa. Atau pondok pesantren yang selevel bisa. Ya, jadi terbuka mulai dari anak-anak SMA, SMK, dan MA. Atau pondok pesantren yang selevel. Ya. Nah itu untuk anak SMA, SMK itu harus ini nggak Pak? Misalkan harus mempersiapkan apa gitu kan? Apakah harus punya panahan sendiri atau ada biaya tertentu gitu kan? Mungkin apakah ada informasi yang ingin disampaikan Pak untuk itu? Untuk modalnya yang penting modal senang dulu Mas. Senang memanah dulu ya. Nah nanti kami pinjemin kalau pesertanya berminat dan rasa nyaman bisa nanti punya sendiri. Memang diutamakan punya peralatan panahan sendiri ya. Dan alhamdulillah ini tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang bulanan. Jadi kelas VT Kopassi ini nanti infak terbaik atau hibah ya. Ya. Berarti dari SMA, MA atau SMK ya Pak? Sampai batasnya Pak usia? Sampai tidak ada batas. Tidak ada batas. Saya boleh ikut berarti Pak? Boleh. Oh boleh. Ya. Kameramen juga boleh. Kameramen juga boleh. Iya. Berarti untuk usia berapapun ya. Boleh. Yang penting minimal SMA SMK itu ya. Ya. Kalau misalnya masuk SD nanti ada sendiri kelasnya ya Pak. Sendiri, ya. Jadi mulai kelas 1 SMA bisa. Ya. Mulai kelas 1 SMA bisa. Ya. Nah, nanti ketika latihan nih Pak, berarti Ikhwan Akhwat bisa ya Pak ya? Iya, tapi nanti kita pisah ya. Kita pisah. Jadi tidak campur ya. Jadi nanti ada grup Ikhwan, grup Akhwat. Nah, bisa mungkin disampaikan Pak untuk nanti ketika proses latihannya nih Pak, apakah nanti ada dibagi kelas-kelas atau seperti apa? Nanti. Untuk pertama kita all stadium, arti all stadium itu maksudnya ya umum dulu sama, tapi nanti di beberapa jenjang tahapan ada perpisahan, dipisah gitu ya, sesuai dengan kemampuannya ya gitu. Tapi ini sifatnya off the record ya. Ya. Jadi hanya untuk yang peserta saja gitu. Dan ini manajemennya kita berusaha untuk manajemen syar'i Mas. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan barangkali ada persona ya pendengar Nas Radio yang mendengarkan atau mungkin menonton dari YouTube, untuk tata cara pendaftarannya itu mendaftar lewat mana nih Pak? Tolong nanti Mas Mario bisa mencantumkan nomor WA kami. WA-nya. WA-nya kami Pak Heru ya? Ya. Oke, berarti nanti dicantumkan kita cantumkan di sini ya. Atau mungkin saya sebutkan sekarang sebutkan enggak apa-apa. Iya. Nah, 0821 4002 9223 ya. 9923 diulangi. Oh ya. 0821 4002 9923. Ya. Nanti kita cantumkan di sini ya, Pak. Ya. Oke. Nah, itu nanti tadi ya, Pak, berarti untuk peserta tinggal datang aja gitu kan. Nanti peralatan disiapkan dari sini. Terus kalau punya pasti lebih baik ya Pak ya? Pasti lebih baik. Terus dan untuk dana tidak ada fee pendaftaran, tidak ada fee bulanan. Dan untuk infak itu biayanya lewat infak atau hibah ya. Infak terbaik atau hibah. Dan tentunya nanti harapannya dengan latihan yang direncanakan 10 bulan tadi ada minat yang tumbuh ya Pak ya. Jadi dari awal mungkin ada keinginan, lalu ada minat, nanti ya barangkali dengan berlatih rutin nanti bisa sampai ikut kegiatan VT Kopassi itu ya Pak. Dan juga kami kan membagi ilmu dari yang kami dapatkan waktu ikut sertifikasi nasional itu. Jadi ilmu yang kami dapatkan sebagai pelatih, sebagai wasit ini kami bagikan, berbagi. Boleh sharing sedikit nggak Pak?
kira waktu apa? Mungkin ketika sertifikasi itu, mungkin biar tertarik nih pendengar kan. Oke. Kira-kira apa namanya yang akan dibagikan ke mereka ilmu-ilmu apa aja, Pak, terkait? Yang jelas bagaimana menggali potensi yang ada pada kita. Oke. Ya, kan kita sebenarnya punya potensi. Nah, ini akan kita gali melalui kurikulum holistik itu tadi. Oke. Ya, kita gali, kemudian nanti kita koordinasikan dengan orang tua, terutama yang pelajar ya. Iya. Yang anak SMA, anak SMK, anak MA atau pondok pesantren nanti kita konsultasikan pada orang tua, ya kita koordinasi yang jelas kan. Nah, ini baru nanti kita mohon dengan Allah itu untuk melejitkan bareng-bareng. Ya. Oke. Ini kan semuanya atas izin Allah, Mas. Ya. Ya. Jadi bahasa saya tidak ada. Nanti bahasanya kami atau kita. Kita. Ya, Oke. kami atau kita. Lalu ini Pak, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit Ya. terkait panahan ya Pak. Ya. Kan karena saya juga belum pernah ikut panahan. Ngertinya dulu mungkin pas apa ya, pas SMP dulu pernah basket gitu Ya. kan. Mungkin keseharian bulu tangkis gitu. Ya. Kadang-kadang kan kita kalau basket itu ada pemanasan gitu Ya. Pak, lari-lari lah atau Ya. keliling lapangan dulu. Mungkin terus kalau bulu tangkis juga kita pemanasan dulu atau mungkin terutama latihan tangan ya Pak Ya. biar kuat. Nah, kalau panahan ini ada nggak sih Pak? Misalkan kita latihan gitu, latihan misalkan ada pemanasannya dulu, terus misalkan ketika di rumah mungkin ada bagian tubuh yang perlu kita perkuat gitu Pak. Untuk Ya ada Mas, jadi olahraga nanti sama seperti olahraga lain juga ada pemanasan juga ada pemanasan, bahkan nanti ada kebiasaan yang harus dilakukan di rumah juga ada. Ya. Oke. Tapi kami malah takut sama Mas Mario kalau nanti ikut latihan panahan. Kenapa Pak? Takut ketagihan. Tapi boleh Mas kameraman juga jangan. Ya, nanti kalau ikut nanti takutnya ketagihan. ada ini nggak Pak? Maksudnya misalkan nih Pak, olahraga kan ketika kita panahan kan otomatis kan kita nggak bisa nyoba di rumah kan, Iya. maksudnya kan perlu lahan yang luas gitu. Nah itu sekiranya kalau misalkan latihan seminggu sekali, nah yang perlu kita latih ketika kita tidak di lokasi latihan itu Pak. Ya nanti ikut aja Mas. Oh langsung ya, ikut disuruh aja ya, ikut aja ya. Berarti langsung ikut aja ya? Ya langsung ikut aja nanti baru dikasih tahu. dikasih tahu, Iya. ya. Nanti kalau diomongin di sini malah latihan sendiri. Iya. Nah, mungkin ada lagi Pak informasi yang ingin disampaikan kepada peserta Pak. Yang jelas ini kan tujuan kami yang pertama menghidupkan sunnah melalui memanah. Ya. Yang kedua untuk mengangkat nama pemanah Husbu, pemanah tradisional kota Ya. Semarang di kancah internasional. Ya. Dan juga ini kan nantinya menjadi inspirasi motivasi pada pemanah-pemanah yang lain. Tidak hanya di kota Semarang tapi juga di kota yang lain, kabupaten yang lain. Ini kan satu di antara sekian banyak cara untuk mencoba. Ya. Kami dari Perpatri Nusantara Jaya Kota Semarang mencoba membuat terobosan ini, kelas Fetih Kupasi Turki 2026. Ya ini untuk apa? Menginspirasi. Ya, bukan untuk pamer enggak ya. Jadi ini menginspirasi. Yuk kita pacu melalui kelas panahan Turki ini. Pak, semisal nih Pak, nanti Ya. ketika setelah latihan lalu sampai dengan bulan April ya Pak, Ya. April 2026, semisal nanti berhasil nih menemukan bakat nih Pak, Ya. ada sekiranya mungkin beberapa orang yang bisa mengikuti lomba di Turki itu apakah ada dukungan dari apa ya, sponsor atau mungkin pemerintah gitu untuk keberangkatan atau seperti apa Pak? Ya insya Allah nanti kami juga konsultasi dengan Pak Jarod ya. Pak Jarod Oke. itu kan Ketua Perpatri Nusantara Jaya Provinsi Jawa Tengah. Ya. ya. Kemudian ini kan dari Kota Semarang Mas. Iya. Ini kan nanti kita juga konsultasi dengan Kormi Kota Semarang. Kormi itu Ya, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Oke. Kormi ya. Iya. Kemudian kita konsultasi juga dengan Kormi Provinsi Jawa Jawa Tengah. Bahkan kalau memang atas izin Allah bisa ke Turki ya, Kormi pusat juga konsultasi dengan PNJ pusat juga, nanti kita konsultasi, kita koordinasi. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tidak ya. Oke. Ya, jadi kita Ada tahapan-tahapan ya. ada tahapan-tahapan, ada pihak-pihak yang terkait, termasuk juga nanti dengan pihak sponsor ya. Oke. Ya, insya Allah ada Iya. yang mensponsor insya Allah. Oke.
Oke, mungkin untuk informasi cukup ya Pak ya? Ya, untuk acara ini indoornya insya Allah cukup. Iya. Nah, harapannya nanti kita juga bisa memberitahukan progresnya ya ke masyarakat ya Pak. Nanti mungkin waktu latihan nih, bisa nih mungkin kita nanti podcast pas latihan nih Pak. Iya, nanti insya Allah di next time kita live di latihan ya. Iya, kita rekaman podcast di latihan ya Pak ya. Di latihan. Jadi biar pendengar dapat gambaran ya Pak. Gambar-gambaran ya. Mungkin kalau misalkan nih Pak belum bisa gabung Juli, mungkin agak Agustus itu boleh nggak sih Pak? Ya, enggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting coba dulu aja gitu. Coba dulu aja daripada penasaran gitu kan mungkin. Ya. Mengapa kami buat bertahap Mas? Karena kan kami tidak ingin serba instan ya. Tapi semua harus proses step by step ya. Tidak instan. Tapi step by step gitu loh. Ya, dan memang dalam mencari ilmu kita perlu kesabaran ya Pak ya. Kesabaran ya. Perlu kesabaran jadi agar nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapannya sih, sesuai dengan yang kita rencanakan ya gitu kan. Tentunya dengan berdoa juga ya Pak ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Oke Pak Heru, mungkin sudah cukup yang disampaikan untuk Jasal Khairan untuk Bapak Heru, Sekjen PNJ Pusat, Bapak Jarod, Ketua PNJ Provinsi Jawa Tengah, Bapak Rustam yang koordinator area SMP Kartika ya itu. Dan nanti kita tunggu izin dari Komandan Skuadron 31 yang baru. Jadi tadi latihannya 3 tempat ya Pak ya? Insya Allah 3 tempat ya. Skuadron di Kopi Sinden sama di area SMP Kartika tadi Semarang. Ya. Oke, mungkin itu aja ya Pak ya yang bisa kita sampaikan kepada persona gitu kan. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga podcast-podcast kami yang lain, program-program kami yang lain. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan program obrolan kita di episode-episode lainnya. Tentunya sekali lagi terima kasih ya Pak untuk Warung Kopi Sinden ya yang sudah menyediakan tempat gitu. Harapannya nanti ke depannya kita bisa podcast lagi terutama di area latihan di area latihan atau mungkin nanti di Skuadron dan SMP Kartika juga ya insya Allah. Itu oke, Jazakallahu khair Pak Heru, semoga nanti bisa kita dengarkan lagi kelanjutannya ya Pak ya untuk program ini. Sekian untuk podcast kali ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan untuk pendengar atau persona ya, pendengar Nas Radio, jangan lupa untuk follow juga akun media sosial kami di Instagram Nas Media Network. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Nas Channel Media. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kita di Play Store Nas Radio. Dan jangan lupa untuk follow nih Instagram Warung Kopi Sinden ya. Warung Kopi Sinden. Cocok untuk bagi kalian yang ingin mengajak keluarga atau mungkin kerabat untuk makan-makan dan mungkin ngobrol-ngobrol di sini. Baik, mungkin akhir kata terima kasih dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata. Nas Radio, a radio with meaningful content.